Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Coach Eni, selamat pagi pemuji. Perkenalkan, nama saya Wisman Hilmi Kusuma, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 5 tahun 2020 dari Lumajang. Saya akan menjelaskan capaian aktualisasi saya yang berjudul peningkatan minat belajar dan keterampilan membaca aksara Jawa pada siswa kelas 8A di SMP Negeri 3 Lumajang. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisman Hilmi Kusuma, Latsar CPNS golongan 3 angkatan 5 tahun 2020, nomor presensi 24, ingin memaparkan laporan aktualisasi Latsar CPNS yang berjudul meningkatkan minat belajar dan keterampilan membaca aksara Jawa dengan media aplikasi berbasis web pada siswa kelas 8A di SMP Negeri 3 Lumajang. Daftar isi sebagai berikut: bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum lokasi aktualisasi, bab 3 rancangan, bab 4 pelaksanaan aktualisasi. Kemudian pada bab pendahuluan ada latar belakang, yaitu identifikasi isu atau temuan masalah yang menjadi dasar dilakukan aktualisasi ini. Yang pertama, kurangnya pemahaman peserta didik dalam menggunakan bahasa Jawa. 2. Peserta didik menganggap susah materi membaca dan menulis aksara Jawa. 3. Penggunaan dua bahasa daerah secara campuran, yaitu bahasa Jawa dan Madura. Jadi untuk di Lumajang ini termasuk daerah Pendalungan, yaitu campuran antara Jawa dan Madura. Jadi ketika siswa-siswi ini berbahasa Jawa, terkesan bahasa itu sangat kasar karena campuran Jawa dan Madura. Kemudian yang terakhir, kurangnya minat peserta didik terhadap materi pembelajaran aksara Jawa. Jadi kalau guru menjelaskan tentang materi aksara Jawa, baik itu membaca ataupun menulis, siswa itu terkesan cuek, terkesan males karena mereka menganggap materi aksara Jawa itu sangat-sangat susah dan tidak familiar. Jadi mereka males ogah-ogahan jika diajak materi pembelajaran aksara Jawa. Dan tujuan aktualisasi ini yaitu meningkatkan pemahaman pelajaran bahasa Jawa, materi menulis, dan meningkatkan keterampilan dalam membaca aksara Jawa. Kemudian meningkatkan minat belajar bahasa Jawa dengan media yang mudah, menyenangkan, dan up to date. Kemudian ruang lingkupnya di SMP Negeri 3 Lumajang, Kabupaten Lumajang, objeknya materi menulis dan membaca aksara Jawa. Kemudian subjek penelitiannya adalah siswa kelas 8A SMP Negeri 3 Lumajang tahun pelajaran 2019-2020. Bab 2 gambaran lokasi aktualisasi, yaitu di SMP Negeri 3 Lumajang tempat saya bekerja saat ini, merupakan suatu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan iptek dan selalu berupaya mendidik siswanya untuk menjadi manusia yang beriman kepada Allah, yaitu imtak, dan memiliki karakter yang berdisiplin tinggi. Deskripsi organisasinya sebagai berikut. Kemudian tupoksi guru sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2018 sebagai berikut: merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil, membimbing dan melatih peserta didik, melakukan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Dan bab 3 rancangan aktualisasi seperti yang sudah diseminarkan di Yogyakarta. Yang pertama, kegiatannya yaitu konsultasi dengan mentor terkait untuk pembuatan angket siswa. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui minat belajar awal siswa. Yang kedua, penyusunan angket yang dibuat untuk melihat minat belajar siswa yang dikonsultasikan kepada mentor. Kemudian yang ketiga, pemberian angket pada siswa. Keempat, melaksanakan kegiatan pretest aksara Jawa. Jadi pretest ini
untuk mengukur pretest ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa-siswi membaca aksara Jawa, yaitu menerjemahkan aksara Jawa ke dalam aksara Latin. Jadi ini untuk mengukur pemahaman awal aksara Jawa. Dan yang kelima yaitu membuat perencanaan pembelajaran dan lembar kerja untuk materi aksara Jawa yang nantinya akan diupload atau diunggah di dalam aplikasi berbasis web yaitu kahoot.it. Kemudian yang keenam, pemberian penguatan materi kepada siswa tentang materi inti yang akan diajarkan. Pemberian materi ini sengaja dibuat untuk evaluasi atau penguatan terhadap hasil pretest siswa awal. Jikalau hasil pretestnya bagus, maka hanya diberi materi sedikit. Jika pretestnya jelek, maka lebih banyak diberi penguatan materi. Dan yang nomor 7, melaksanakan kegiatan penerapan ini secara daring. Ya, yang harusnya secara tatap muka langsung, tapi karena kebijakan belajar di rumah karena akibat dari virus corona ini, jadi dilakukan secara daring di rumah siswa masing-masing melalui HP masing-masing siswa. Dan yang ke-8, melakukan kegiatan post-test. Jadi post-test ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa itu setelah diterapkan pembelajaran dengan media aplikasi berbasis web tadi. Apakah meningkat atau tetap saja tidak bisa. Kemudian yang terakhir yaitu pemberian angket tentang minat belajar siswa setelah penerapan media. Jadi setelah diterapkan media tersebut, diharapkan siswa itu lebih berminat belajar. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan aktualisasi. Yang kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor terkait pembuatan angket. Ini dihasilkan dokumentasi dan output berupa daftar pertanyaan angket. Jadi ini dokumentasi, ini daftar pertanyaan angket kegiatan 2. Dan ini kegiatan 3, penerapan angketnya, pemberian angket yang dalam bentuk Google Form. Jadi awalnya hanya seperti ini, checklist ini kemudian dimasukkan ke Google Form agar lebih efektif dan efisien. Dan kegiatan 4 yaitu pretest sendiri. Pretest dilakukan secara bergantian. Siswa diminta secara bergantian untuk tes, yaitu melalui presensi ganjil dan genap, supaya tidak terjadi kecurangan ketika menjawab soal-soal pretest. Dan yang kelima, membuat rancangan. Ini juga berkonsultasi dengan mentor di tempat ruang lobi SMP Negeri 1 Sukodono. Karena kebetulan mentor bukan atasan saya sendiri, jadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Sukodono. Dan kegiatan 5, hasil dari konsultasi ini pembuatan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang mengarah atau mengena kepada siswa untuk lebih aktif. Dan kemudian kegiatan 6, penguatan materi aksara Jawa, ya ini penambahan materi, seperti tadi penguatan materi tentang aksara murdo, aksara swara, dan aksara rekan. Jadi seperti ini secara daring juga, yang harusnya juga tatap muka secara langsung, tapi terkendala jadwal PAS dan jadwal UTS kelas 78, kemudian disusul dengan jadwal belajar di rumah yang diterapkan oleh Bapak Bupati di Kabupaten Lumajang. Dan kegiatan 7 yaitu melaksanakan kegiatan inti, yaitu kegiatan inti dengan menerapkan aplikasi berbasis web, yaitu kahoot.it. Jadi ini hasil screenshot nilai siswa. Jadi siswa itu ditampilkan nilainya seperti kejuaraan.
Seperti kejuaraan, jadi siapa yang jawabannya paling benar, jawabannya paling bagus, lebih mendapat nilai yang lebih bagus. Kemudian kegiatan 8 yaitu melaksanakan kegiatan post-test yang dilakukan di rumah secara daring. Kegiatan 9, kuesioner setelah diterapkannya media aplikasi tadi, apakah siswa lebih tertarik atau tidak? Ini kutipan-kutipannya, outputnya, jadi seperti ini, dan hasilnya cenderung lebih meningkat, lebih menyenangkan. Jadi dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi atau anak-anak ini lebih senang memakai aplikasi berbasis web daripada hanya pembelajaran seperti ceramah ataupun penugasan. Jadi membuat siswa itu jenuh. Jadi kalau seperti ini tidak mudah jenuh, tidak mudah tegang. Jadi seperti main game. Nah, seperti bermain game seperti ini. Dan ini dokumentasi kegiatan pembelajaran online dari rumahnya. Cukup sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.